hormati tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup, pemerhati lingkungan dari Bank Sampah Induk Kabupaten Jember, dari unsur media Bapak Lukman Republik, dan yang saya banggakan kan bener kan Lukman Republik, soalnya saya follow apanya itu YouTube-nya, subscribernya itu kan namanya Lukman Republik kan? Ya, Republik Indonesia ya. Itu nama LSM-nya Pak? Oh, nama LSM-nya. Nama lengkapnya siapa? Saya namanya mulai saya kenal pertama kali yang jenengan Lukman Republik kan ngoten ya Pak Ustaz ya. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Balung yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasanya apa? Karena jenengan sudah sampai di titik ini. Titik untuk dilakukan penilaian sekolah calon adiwiyata kabupaten. Ya, sering saya sebutkan bahwa jumlah satuan pendidikan yang di bawah naungan dinas pendidikan ini cukup banyak, termasuk masuk 3 besar di provinsi Jawa Timur. Ya, setelah Surabaya, Malang, baru Jember. Ya, ketika kami berada di Jawa Timur itu selalu menjadi kebanggaan itu jumlah satuan pendidikan. Berarti secara kuantitas kita itu sudah termasuk luar biasa. Akses pendidikan apa itu pemerintah Kabupaten Jember ini benar-benar sangat komitmen. Ya, artinya bagaimana kita seiring sejalan peningkatan secara kuantitas itu secara kualitas. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, dan panjenengan ini adalah saat ini sudah merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas. Dan terima kasih kepada Bapak KS, kepada Bapak Ibu Guru SMP 2 Balung sudah sampai di titik atau tahap ini. Harapan kami dari Dinas Pendidikan jangan berhenti di titik ini. Ya, artinya terus semangat ini terjaga, kalau perlu ditingkatkan. Adiwiyata itu hanya mungkin sekedar label, tapi yang paling utama, ya, yang terutama adalah bagaimana kita menanamkan karakter, ya, karakter kepada peserta didik yang nanti meneruskan generasi kita agar memiliki gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup. Nah, saat ini di sekolah, karena fungsi atau prinsip dari adiwiyata ini pertama itu adalah edukatif, ya, bagaimana kita melakukan pendidikan, ya, edukasinya. Yang berikutnya itu adalah berkesinambungan, kalau katanya Pak Ustadz ini istiqomah, kan gitu ya Pak ya. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Ini kalau diterjemahkan ini bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab dari Bapak Ibu Guru, Ketua Pokja, tapi bagaimana gerakan ini bisa diikuti oleh semua warga sekolah, peserta didik, kalau bisa, katanya Cak Mat itu bisa mengimbas ke masyarakat sekitarnya, sehingga isu-isu lingkungan hidup, ya, yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita itu terancam, maksudnya secara global, secara dunia. Ini kalau dulu kan ada istilah pemanasan global. Kalau sekarang istilahnya itu adalah pendidikan global. Karena kalau kita biarkan suhu udara naik, kenaikan itu 1,5 derajat Celcius, bukan tidak mungkin nanti dalam waktu dekat kita itu akan mengalami krisis lingkungan. Ya, salah satunya mungkin krisis air. Ya, kerusakan lingkungan akibat ya ulah siapa kalau bukan ulah kita. Ya, jadi untuk mengurangi dan juga merawat, kita harus menanamkan karakter terhadap anak-anak atau peserta didik kita. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan tadi. Mohon maaf belum sempat pendahuluan tadi Pak, ini karena ada pertemuan tadi di Dinas Pendidikan. Ngapunten ya Bu David, jadi saya terlambat, siap dihukum ini saya kan. Ya. Terkait dengan penilaian yang sudah kami lakukan, ya, dari unsur pendidikan, ya, dari unsur Dispendik atau Dinas Pendidikan, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, karena yang kami nilai itu hanya 2 sebenarnya. Yang pertama adalah dokumen KTSP,
Ya, ini untuk mengetahui sejauh mana gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah ini terdokumentasi atau terencana dengan baik atau tidak. Yang berikutnya adalah RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini bagaimana proses pembelajaran atau gerakan lingkungan hidup atau perilaku ramah lingkungan hidup ini sudah benar-benar dibelajarkan ya, melalui diterapkan atau diinkludkan di dalam proses pembelajaran. Dan alhamdulillah saya tidak akan berpanjang-panjang. Tadi setelah kami cek dokumennya ya, untuk dokumen 1 atau KTSP sudah termuat. Apa yang jadi highlight di situ? Pertama adalah visi, sudah ada berwawasan lingkungan. Di misi itu juga sudah ada, tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak KS. Untuk tujuan dan pengembangan diri itu juga sudah ada. Ya, cuma ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan untuk perbaikan. Karena harapan kami, ya walaupun ini hanya administrasi, tapi itu administrasi penting. Saya yakin apa yang dilaksanakan itu jauh lebih ke depan daripada administrasi. Cuma kita juga harus memperhatikan administrasi. Yang pertama adalah tentang kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan itu sebenarnya dari Dinas Pendidikan kami juga mengadopsi atau menerjemahkan kalender pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti kita launching sebagai kalender pendidikan atau kalender akademik yang bisa menjadi dasar atau pedoman bagi satuan pendidikan. Tentunya SMP 2 Balung ini juga harus punya kalender pendidikan yang juga ada ciri khas yang membedakan antara satuan pendidikan yang adiwiyata dengan non adiwiyata. Jadi ini salah satunya apa? Di situ ada kegiatan-kegiatan mungkin, ya termasuk kegiatan yang mungkin sudah kegiatan global, misalkan Hari Bumi. Di situ tercantum, oh ini tanggal berapa. Ini sebagai apa? Fungsi edukasi, fungsi pendidikan ke guru, ke anak-anak. Oh saya ini tidak usah diilikno, saya ini ono Hari Bumi, Hari Air Sedunia misalkan. Itu sudah ada atau termuat dalam kalender. Yang kedua terkait dokumen tersebut yang perlu ada tambahan atau perbaikan itu adalah terkait dengan pengembangan diri. Ya, pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang ada di SMP 2 Balung ini sudah ada. Untuk lingkungan hidup sudah, artinya lingkungan hidup itu sudah digendong oleh pramuka. Ya, alangkah baiknya mungkin ada kegiatan yang mungkin bisa berupa nyata yang kaitannya memang berdiri sendiri tentang lingkungan hidup. Misalkan ada duta atau ada kader lingkungan hidup. Ya, tadi sudah disampaikan ada Pak, tapi itu menjadi SK tersendiri. Mungkin nanti di dokumennya itu ditambahkan bahwa memang benar kalau misalkan ini memang ada, sehingga antara visi, misi, tujuan ya sama kegiatan itu ada benang merahnya. Ya, jadi sudah terencana dengan baik. Berikutnya tentang perilaku ramah lingkungan hidup yang ada di SMP 2 Balung ini, dari 6 indikator itu semua sudah ada sampel atau contoh. Ya, contoh bagaimana proses pembelajaran itu sudah ikut. Maksudnya lingkungan hidup itu sudah ikut dalam pembelajaran. Ya, itu sudah masuk. Ya, tadi sudah kami cek mulai dari kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, metode sama model itu semua sudah ada dan mencerminkan kegiatan lingkungan hidup. Cuma ini masukan bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan juga tim Adiwiyata dari SMP 2 Balung. Ya, tentunya kegiatan itu biar tidak kesannya hanya disisipkan, ya itu harus nyambung antara kompetensi dasar, karena tidak semua kompetensi dasar itu dipaksakan bisa ke lingkungan hidup, kan Pak. Jadi ada beberapa mungkin yang bisa disambungkan sehingga ketika kita jabarkan ke dalam indikator dan indikator kita terjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran itu nyambung. Ya, termasuk kegiatan di langkah-langkah pembelajaran itu masuk. Ya, contoh misalkan, ya ini tadi tidak ada di sini, alhamdulillah. Ya, jadi misalkan model pembelajarannya atau metodenya itu adalah ceramah. Ya, maka di langkah-langkahnya itu ya juga akan metode atau modelnya harus sama dengan metode direct interaction atau ceramah. Maka di foto pendukungnya ya juga harus ada kegiatan itu. Yang tidak nyambung contohnya adalah
metodenya direction atau ceramah, langkah-langkahnya bukan ceramah, apalagi fotonya kerja bakti, ya itu kan tidak nyambung. Ya, jadi kalau misalkan ada produk, misalkan tadi ada penyaringan air, itu metode atau modelnya karena sudah menghasilkan produk, itu mungkin yang lebih tepat itu adalah PJBL, Project Based Learning, ada hasilnya di situ. Itu tepat, itu sudah. Ini mungkin perlu kami apresiasi. Terus yang semuanya sudah ada. Jadi kami titip bahwa untuk RPP itu harus nyambung antara indikator, tujuan, sama langkah-langkah, termasuk bukti foto pendukungnya itu sudah ada. Dan alhamdulillah di SMP Bandung ini sudah ada semua. Yang harus kami maksimalkan atau mungkin sebagai saran di sini, jumlah RPP itu yang tadi ditampilkan itu 24. Sedangkan guru di SMP 2 Balung ini 40. Ya kalau bisa mungkin dari ini karena prinsip tadi, bahwa prinsip kolaboratif, artinya menjadi tanggung jawab bersama. Kalau bisa semua guru itu ada, sehingga nanti tertulis jumlah RPP-nya 40 atau mungkin bisa lebih ya, karena satu matkul bisa beberapa, dan jumlah gurunya misalkan 40, dari 100% guru yang ada di SMP 2 Balung ini sudah membuat RPP yang menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Yang terakhir dari saya adalah terkait dengan inovasi. Ya, inovasinya tadi di SMP 2 Balung cukup menarik, yaitu sinom herbal. Ya, sinom herbal di sini tadi saya tanya, sinom itu kan butuh godong asem. Ya, godong asemnya jadi tekan gini, Pak. Oh, ada Pak pohonnya. Besar Pak, enggak, masih kecil. Dan misalnya untuk produk sinom banyak terus dipetik godongnya tambah, itu kan bertolak belakang dengan indikator PRLH, yaitu tentang pemeliharaan ya tanaman. Godongnya di GPI gawe sinom, ya mungkin ya entek gundul tuh Pak ya. Itu mungkin ya dari saya. Terima kasih luar biasa untuk SMP 2 Balung. Kami berharap ya semangat ini tetap terjaga, dipimpin oleh Bapak KS, sehingga untuk kejadian lebih lanjut, dan yang paling utama adalah ibadah kita untuk menanamkan karakter lingkungan hidup ke anak-anak itu benar terwujud. Itu saja dari saya. Saya akhiri, ya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tulus. Itu tadi kita bukan mencari suatu kesalahan Pak nih, tapi itu koreksi kita bersama. Jadi ke depan nanti yang menjadi fokus tadi dari Pak Tulus masalah RPP ya Pak tadi ini, nanti bisa diperhatikan untuk ke depan. Karena jenjangnya ini jenjang kabupaten Pak, nanti perbaikan sampai ke tingkat provinsi menjadi percontohan. Itu nih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.